Salam dalam kasih Kristus, warga Yakum sekalian. Kiranya kita dalam keadaan baik dan selalu merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya, Helen Aramada Setio Putri, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Peterongan Semarang, akan menemani warga Yakum untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan doa. Tuhan, kami datang kepada Tuhan Sang Sumber Hikmat untuk memohon hikmat-Mu di dalam kami memahami firman yang akan menuntun kami pada kebenaran. Kami bersyukur untuk saat-saat seperti ini, di mana kami beroleh kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya setiap hal yang Tuhan akan nyatakan melalui firman-Mu, itu boleh mewarnai pikiran dan hati kami, ucapan, perilaku, dan karya kami. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dengan kuasa Roh Kudus, pimpin kami untuk memahami firman-Mu dan juga menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 1-10. Firman Tuhan berkata demikian. Abraham sudah tua dan lanjut usia. Ia diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang tertua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah semesta langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang di antaranya aku tinggal. Tetapi engkau harus pergi ke negeri asalku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Kata hambanya kepadanya, apabila perempuan itu tidak bersedia mengikut aku ke negeri ini, haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri dari mana tuanku berasal? Namun Abraham berkata kepadanya, waspadalah, jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Tuhan Allah semesta langit telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Namun, jika perempuan itu tidak bersedia mengikut engkau, terlepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, anakku jangan kau bawa pergi ke sana. Hamba itu lalu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor unta dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai macam barang berharga milik tuannya. Ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Warga Yakum yang terkasih, tema perenungan kita hari ini adalah percaya harus. Dalam hal ini, rasa saling percaya atau trust di antara orang-orang yang bekerja bersama. Lihatlah Abraham yang mempunyai hamba. Bukan hanya ia mempercayai hamba itu untuk mengelola harta kepunyaannya, tetapi juga untuk mencarikan seorang calon istri bagi Ishak, anak Abraham satu-satunya. Abraham memberikan petunjuk terkait apa saja yang harus dilakukan oleh hambanya itu, tetapi ia sendiri tidak ikut pergi ke Aram Mesopotamia, ke kota Nahor. Ia tidak berada di dekat hambanya itu untuk selalu mengawasi apa yang dilakukan dan dikatakan oleh hambanya. Tapi trust itu ada. Dan ia mantap mempercayakan hal sepenting itu, mencarikan calon istri bagi anaknya kepada hambanya itu. Menarik di sini, kita lihat bahwa hamba itu pun berangkat. Ternyata ada trust juga dari hamba ini kepada tuannya. Sekalipun ia sempat bertanya,
Bagaimana kalau perempuan itu tidak suka mengikutiku ke negeri ini? Haruskah kubawa serta Ishak pergi ke sana? Hamba ini pun berlogika. Dia merenungkan kemungkinan yang ada, dia bertanya dan mencari kepastian. Namun saat Abraham menjawab, Tuhan yang akan mengutus malaikatnya kepadamu untuk menuntunmu. Di situ, hamba ini juga percaya kepada Abraham dan akhirnya ia pergi melakukan tugas itu. Warga Yakum yang terkasih, menarik kalau kita melihat kisah ini dari sisi kesalingan dalam menumbuhkan trust. Abraham percaya kepada hambanya. Namun, hamba itu juga percaya perkataan Abraham tuannya, meskipun belum sepenuhnya ia mengerti apa yang akan terjadi. Dan ternyata Tuhan menolong mereka. Dengan pertolongan Tuhan, perjalanan hamba itu berhasil. Ishak mendapatkan seorang istri, yaitu Ribka. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Pertama, mari saudara tumbuhkanlah trust atau saling percaya di antara orang-orang yang saling bekerja sama. Sadari bahwa kita masing-masing sangat terbatas. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatunya, kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Kita perlu orang-orang untuk mengerjakan bagian-bagian yang berbeda untuk satu hasil bersama. Saling percaya itu penting. Sementara kita melakukan bagian yang harus kita lakukan dengan baik, kita juga bisa belajar mempercayakan tugas-tugas lain pada rekan-rekan kita. Dan kita pun belajar percaya bahwa mereka bisa melakukan bagian mereka juga dengan baik. Sebagaimana Tuhan memberkati usaha Abraham dan hambanya tadi. Abraham memberikan petunjuk dengan hikmat Tuhan dan ia sabar menanti. Sedangkan hambanya, dia menempuh perjalanan jauh menuju kota Nahor di Aram, Mesopotamia. Dan Tuhan menjadikan kerjasama mereka itu berhasil dengan indah. Atas perkenan Tuhan, Ishak mendapatkan seorang istri. Demikianlah warga Yakum, kita pun percaya bahwa Tuhan memberkati usaha kita dalam bekerja sama dan saling percaya dengan rekan-rekan kita. Kedua, jangan lupa untuk mengucapkan kata-kata yang jelas dan juga ucapan-ucapan yang meneguhkan sesama. Ini sangat penting dalam upaya memelihara dan memperkuat rasa saling percaya. Terkadang seseorang sulit untuk percaya kepada pihak lain karena arahan yang ia dengar tidak jelas. Terkadang orang sulit untuk percaya karena justru perkataan dari pihak yang bekerja sama dengannya itu meruntuhkan semangatnya atau terdengar mencurigainya atau mengancam, bahkan bukan menenangkan dan tidak meneguhkan. Atau kata-kata yang dipenuhi ambisi dan ego dari orang yang mengucapkannya. Abraham memberi arahan yang cukup jelas bagi hambanya, dan ketika hambanya itu masih memiliki banyak pertanyaan, Abraham pun menjawab dan bahkan menenangkannya bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menolong. Sudahkah selama ini kerjasama kita diwarnai dengan komunikasi yang membangun, dengan informasi-informasi yang jelas, serta dengan kata-kata yang meneguhkan semangat? Warga Yakum melalui kerelaan hati untuk menumbuhkan dan memelihara rasa saling percaya, serta mengucapkan perkataan yang jelas dan membangun, kita bersama-sama dibentuk untuk saling melengkapi, untuk mewujudkan sebuah karya yang lebih besar. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memelihara etos kerja yang baik melalui saling percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali disapa dan diingatkan betapa penting berbagi tugas dengan rasa percaya yang terpelihara dalam hati kami. Tuhan tolong kami supaya kami dimampukan Tuhan untuk mengerjakan bagian kami masing-masing dengan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Seiring dan bersama-sama dengan itu, mampukan kami juga untuk menopang dan saling menyemangati dengan sesama kami yang mengerjakan bagian-bagian yang berbeda. Biarlah dengan rasa saling percaya
yang terus saling kami tumbuhkan di dalam kerjasama-kerjasama yang ada. Ini dapat memperkuat relasi kerjasama kami, dan pekerjaan kami pun diberkati Tuhan. Kami serahkan semua pekerjaan kami, pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan hari ini dan hari-hari ke depan. Kiranya kami boleh meresponi semuanya dengan hati dan karya yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, berkati kami, berkati setiap karya kami, jadikanlah berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.